Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia itu anak pot. Sebelum Raja Ampat dikeruk dijadikan tambang nikel karena objek wisata kurang pendapatannya, jadi gaskan dikeruk sampai bolong tuh pulau. Baru mulai udah di pinggir jurang saat. Terdapat mbak-mbak bernama Rina yang baru aja mau healing malah diberikan tutur oleh emaknya karena rupanya Rina sedang dijodohkan dengan seorang babang-babang pilihan emaknya. Tapi baru aja Rina pergi, datanglah babang-babang bernama Sugeng Tumbler. Sugeng ini udah lama naksir dengan Rina tapi tak diberikan gerbang masuk oleh emak Rina hanya karena gaji Sugeng masih UMR, sedangkan calon kenalan emaknya gajinya ratusan juta hasil dari pengerukan di sekitaran Raja Ampat. Caks. Kamu udah gak usah kesini lagi. Punya Andi. Yuk, masuk yuk. Beginilah guys, jadi pria bergaji UMR kena senggol pria bermobil. Karena kejadian ini membuat Sugeng pun kesal dan menghadang jalan mencoba bundir, tapi rupanya tujuannya untuk baku hantam. Namun untung datanglah Rina yang menyetop sebelum Sugeng ditransfer ke kantor polisi karena ya kalian tahulah, jadi investor tambang nikel pastinya backingannya GG Gaming cuy. Aduh, ini naskah kenapa gelap banget saat. Baru aja dapat kerja dengan gaji UMR, kini Sugeng harus terkena kick karena tak mau disalahkan atas kesalahan yang memang ia buat. Sehingga cita-cita menjebolkan terowongan Casablanca Rina pun harus makin jauh sebab kini dirinya bukan bergaji UMR lagi melainkan minus UMR. Udahlah bang, lamar goyang satbor aja bang, ngemis online. Nah saat Sugeng pulang, emaknya pun memperkenalkan dengan teman kecil Sugeng yang udah glow up bernama Firda tanpa us, karena kalau Firdaus beliau yang memiliki gunung parung hasil dari kong kali kong dengan Belanda. Apa kabar? Nah, gas lah bang, deketin ini lebih glow up ketimbang Rina cuy. Lu lihat noh, putih mukanya setara sama warna jilbabnya anjing. Kala itu di dalam rumah, Sugeng pun bilang bahwa dirinya ingin mencekot Rina yang udah membuatnya ketersangbrutkan selama ini. Jadi maknya disuruh untuk cari pinjaman buat nikah karena Sugeng udah dikik dari tempat kerjanya. Apalagi misi rahasia Sugeng memang memproduksi anak sebanyak-banyaknya untuk menambah populasi di Wakanda setelah setengahnya hilang dikarenakan COVID. Kejahatan moral cuy. Pengen nikah doang tapi nggak bisa nafkahin. Di sisi lain, Rina pun bilang bahwa Sugeng akan segera melamarnya, jadi si babang tambang nikel disuruh jangan datang lagi ke rumahnya. Namun seketika maknya mengeluarkan persyaratan lamarannya yang membuat gaji UMR bahkan sekarang minus UMR pun ketar-ketir. Uang tunai 100 juta. Ya, hidup itu realistis cuy, cinta nggak bisa dipakai bayar nasi padang. Mendengar persyaratan yang cukup realistis ini, malam harinya Rina pun berbincang dengan Sugeng, tutorial agar bisa menikahinya dengan mahar yang bisa membeli Avanza bekas kecelakaan. Alhasil pulang-pulang Sugeng langsung mengunboxing rumahnya untuk mencari sertifikat rumah agar bisa segera mencekot Rina sebelum dipindang oleh babang-babang tambang nikel. Sertifikat rumah udah gue pinjam buat suami gua. Nah, tapi datanglah kakak Sugeng yang ternyata udah menggadaikan sertifikat rumah demi bisa suaminya masuk ladusing, maksudnya punya kerjaan. Dan karena gagal saat Sugeng di jalan, ia pun hampir membuat wasted Firda. Sorry. Gua gak sengaja. Ketika Sugeng bertemu Rina, rupanya Mak Rina udah tahu bahwa Sugeng pengangguran, yang membuat Sugeng makin di blacklist dari calon-calon yang bisa menikahi anaknya. Bahkan Rina pun bilang jika dirinya mungkin tak berjodoh dengan Sugeng, yang kini kerjanya sebagai pengangguran. Terus aku harus nunggu sampai kapan, Gali? Mulai sekarang kita putus aja. Beginilah guys, realita jadi pria di umur 25 tahun cuy. Lu gak berduit, lu gak ternilai. Kala itu datanglah sang juri kebenaran yang mengerosting keadaan Sugeng saat ini. Lu lihat tuh kelakuan pacar lo, mau nikah kok dibuat susah. Sehingga Sugeng yang emosi langsung menantang P baku hantam meskipun skillnya masih kalah jauh akibat kurang farming. Mana deh? Dikit-dikit ngilang anjing, benar-benar kayak juri. Malam harinya Sugeng yang udah tak tahu harus nyari uang di mana, ia pun terpaksa menjual motor yang pernah dipakai Dilan nyerang sekolah Zuzuran. Makanya Iqbal kini kapok berperan menjadi Dilan.
Di sana teman sesat Sugeng memberikan rekomendasi cara mencari uang untuk mahar secara easy peasy, di mana baru berjalan beberapa hektar temannya pun langsung melakukan tutorialnya berupa menjadi maling. Woi, ngapain lo? Namun di hari pertamanya magang jadi maling harus tergagalkan dan harus kabur ke rumah menggunakan ulti Zilong. Gara-gara ibu aku hampir digebukin sama warga. Keluarga gimana sih? Ya Allah, takut. Nah, keesokan harinya, karena Sugeng masih bingung nyari modal nikah, kakaknya pun menelpon karena emaknya mengadu jika adiknya udah terlalu sangbrut ingin membangun rumah tangga yang tangganya kagak ada akibat pengangguran, di mana kakaknya menyuruh Sugeng siap-siap karena ia akan melakukan lamaran ke rumah Rina. Dan di hari itu juga mereka pun datang dan Sugeng dengan full senyum Pepsodentnya merasa yakin bahwa emaknya bisa mencekot Rina dengan persyaratan yang mantap jiwa. Kalau boleh saya kasih saran. Namun saat mendengar emaknya berkata nikah sederhana, emak Rina seketika menolak dan mengulangi persyaratan untuk menikahi anaknya, yang membuat kakak Sugeng ketar-ketir dan kembali balik pulang untuk mengerosting adiknya. Lo pengangguran pakai pengen nikah segala. Kebiasaan warga kita ya gini, kadang diisi dulu baru mikir besok mau makan apa anjing. Di malam harinya, ya seperti kebiasaan woman. Ketika woman bikin status galau, di sanalah para pahlawan kesangbrutan datang untuk memberikan obat penenang. Jaks. Bahkan saat Sugeng menelpon, karena udah dapat teman chat baru, kini Rina pun tak memperdulikan apa bacotan Sugeng di telepon yang mengaku memiliki uang ratusan juta dalam bentuk investasi tambang, tapi bukan di Raja Ampat melainkan di Kalimantan. Keruk terus tuh pulau, negara mah tetap miskin-miskin aja cuy. Di malam yang sama, ada Firda yang sedang memberikan giveaway untuk Pak Ustadz. Dan kebaikannya ini dipertontonkan oleh emak Sugeng yang membuatnya nyamperin keluarga Firda untuk menangis tentang kelakuan Sugeng Tumbler yang mentalnya bukannya tan banting seperti buatan Tupperware, melainkan lembek seperti pelatisin. Apa ada yang bisa saya lakukan untuk membantu ibu? Waduh, jadi malu. Gak salah bu, bilang minta 100 juta pakai mahar. Nah, keesokan harinya saat Rina ikutan arisan para emak-emak, ia pun diperkenalkan oleh babang-babang dengan mobil Civic turbonya, nggak Civic nggak Wik-Wik. Dan panggil aja babang ini Indra yang ternyata orang yang kemarin menjadi pahlawan kesiangan saat Rina menggalau. Kamu Indra Kuns kan? Lah, bukannya Ken. Sehingga setelah bertemu dengan Indra tanpa Kentaki, kini Rina pun tahu siapa target berikutnya yang cocok menjadi suaminya, apalagi memiliki sebuah mobil turbo yang mampu membuat cumi darat ngos-ngosan ketika adu balap. Cantik juga sih. Oke. Di sisi lain, setelah curhat dengan Firda, kini tiba-tiba Sugeng Tumbler pun dijodohkan dengan Firda atas kemauan Firda. Bilang aja emang sang brut. Tapi ketika Sugeng diajak ngomong to the point, jika ada woman yang mau menikah di KUA, jadi buat apa nyari mahar mahal-mahal buat nikahin Rina? Ia pun seketika menolak sampai datanglah juri kebenaran untuk membandingkan bentukan Firda dan Rina, yang kata si jurik jika dirinya tak menjadi jurik maka ia akan memilih Firda ketimbang Rina. Meskipun udah dinasehati, Sugeng tetap pada kerealistisannya dengan pertanyaan yang memang realistis sih. Ini bukan cuma soal cinta. Alah bacot, mana bisa gitu anjing, nikah kagak sama-sama cinta. Tapi di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Sugeng melihat story WA Rina bersama manusia berbatang lain. Dan kebetulan kakak Sugeng menelpon emaknya untuk mengabari uang 500 jutanya udah cair. Sehingga Sugeng yakin dengan mencuri uang itu maka dirinya bisa menikah dengan Rina. Goblok, lu habis nikah mau makan apa nyet? Tak berselang lama, Sugeng pun ke kafe tempat Rina dan melakukan video call yang sedikit menguak-wakan. Rina? Aku lagi di rumah. Entu dia, biasanya nih ya, video call kan ada wajah si penerima telepon dan penelpon kan ya. Nah ini, kayak selfie anjing. Tanpa basa-basi, Sugeng langsung melabrak kelakuan si betina Rina dan mengakui dirinya sebagai calon suami Rina. Namun Rina berkata lain dengan menyuruh Sugeng pulang karena kemarin ia udah mengatakan putus. Apalagi modal motor Dilan sehabis adu balap tak akan cukup jika ingin bersaing dengan Indra. Nah, di malam harinya kini Sugeng mengcosplay menjadi Hayam Maling untuk memaling uang kakaknya. Siapa kamu? Sampai akhirnya simak dibuat tepar yang tentunya berkemungkinan untuk wasted. Lah, kok masih hidup?
Keesokan harinya baru aja kemarin ketemu, kini Rina udah dipinang oleh Indra dan kejadian ini disaksikan secara live streaming. Karena membuat Sugeng rugi, capek-capek kemarin pik ayam maling, cintaku malah bertepuk sebelah Civic Turbo. Tega banget kamu selama ini. Kamu udah nyuruh aku berusaha kan? Ambil semuanya. Dimana meskipun udah memamerkan uang 500 jutanya, yang namanya Janur udah melengkung, si Rina merekomendasikan Sugeng untuk menggunakan uang itu untuk top up micet sampai mampus. Apaan sih? Atas dasar apa dibawa ke kantor polisi ya? Ibu. Ibu kenapa kak? Kala itu Sugeng pun dikabarkan bahwa emaknya udah wasted hasil jatuh tepar kemarin malam, sehingga Sugeng buru-buru pulang untuk melihat bentukan emaknya sebelum dikubur. Detik-detik dirinya menjadi yatim piatu seperti Upin Ipin. Ibu maafin aku bu. Dan akhirnya Sugeng Tumbler mengakui perbuatannya kemarin yang mendorong emaknya sampai wasted karena kebelet menikah dengan Rina. Gobloknya minta ampun. Nah, ketika pemakaman emaknya dengan tatapan menggalau karena tak tahu sekarang tinggal sama siapa lagi, kini Sugeng pun mau tobat, bahkan ia yang mengkumandangkan doa untuk kepergian emaknya, dimana ketika di dalam liang lahat tiba-tiba tanah pun longsor yang membuat Sugeng susah keluar dan ya, seperti biasa guys. Ibu! Lah, emaknya masuk neraka juga kah? Rugi banget jadi orang sabar tapi ujung-ujungnya masuk neraka anjing. Itu yang jualan air doa udah beneran masuk surga kah? Keesokan harinya setelah sadar udah tak memiliki emak, kini satu masalah pun datang, yaitu dua ladusing yang ingin menangkap Sugeng entah apa masalahnya. Namun Sugeng berhasil kabur menuju masjid untuk GB pahala agar dirinya bisa tak bermeet and greet Ria dengan baju tahanan. Gali. Alhasil dengan doa-doanya itu, kini maknya pun dihadirkan tepat di depan matanya meskipun cuman ilusi, karena ketika ingin melakukan pelukan ala-ala Teletubbies, si mak seketika lenyap dari permukaan seperti tambang nikel di Papua yang permukaan pulaunya OTW dikeruk. Cuaks! Nah, ternyata hasil GB pahalanya tadi cuma mimpi karena Sugeng dibangunkan oleh pemilik warung Madura untuk segera pindah, dan ketika di jalan sebuah pemandangan yang bikin sakit hati pun terlihat, di mana mantan calon istrinya berada tepat di depannya sedang selesai healing yang membuat Sugeng auto melakukan tindakan kriminal. Anjas, preman zuzuran. Baru aja ingin baku hantam, juri kebenaran pun muncul kembali untuk menasihati Sugeng dan sedikit melakukan olahraga tangan, tapi bukan olahraga yang itu. Enak banget lo kalau ngomongnya. Bahkan saat Sugeng kalah, ia pun direkomendasikan menyerahkan dirinya ke kantor Ladusing atas pembunuhan emaknya sendiri. Oh, tadi dia dikejar Ladusing karena pembunuhan emaknya toh. Nah, sore harinya merasa belum kapok, Sugeng pun mendatangi rumah Rina. Tante pikir aku peduli? Aku gak punya apa-apa lagi. Ya udah nikahin emak Rina aja bang. Dimana Sugeng langsung menangkap emak Rina untuk dibawa ke pemakaman emaknya karena katanya akibat mahar yang kagak ngotak emak Sugeng harus jadi korban. Lah, mahar kemahalan ya cekot yang lain aja lah bang. Udah tahu kagak cukup anjing. Dan setelah selesai dengan emak Rina, kini Sugeng mendatangi Rina yang sedang bermesraan di taman. Buset dah. Udah nikah masih aja mesra-mesraan di tempat umum anjing. Tanpa basa-basi Sugeng pun melakukan open war dengan Indra, tapi untung kebetulan ada dua ladusing yang lagi naik ride. Pak, ada yang berantem, Mbak. Pak, ada yang berantem. Bisa-bisanya bawa motor kagak make helm. Ini kalau ada kayak gini harus ngelapor ke siapa lagi cuy? Siapa lagi yang bisa dipercaya di dunia ini? Di Wakanda ini? Kala itu Sugeng pun mencoba kabur, tapi malah berujung kabur ke alam baka. Tapi rupanya beliau masih hidup. Ya elah, wasted aja bang biar kelar nih film. Dan setelah keluar dari rumah sakit, kini akhirnya Sugeng ditahan di lapas Nusa Lembongan yang tiap hari dihidangkan soto Lamongan. Lah, oh iya itu kan Lamongan anjing bukan Lembongan. Di sana juga ada Firda yang diberikan surat cinta dari Starla yang ditulis oleh Sugeng saat sedang boker di lapas. Dimana ketika dibuka membuat Firda auto full senyum karena Sugeng akhirnya menyatakan cintanya ke Firda. Itu di mana ya Pak? Dari tadi sujudnya belum kelar-kelar. Tiba-tiba dirinya melakukan sholat permanen alias wasted dalam keadaan sholat. Dan akhirnya film ini pun ditutup dengan Firda yang kagak jadi menikah dengan Sugeng, sehingga digantikan dengan gua.